time you walk into the room, got me feeling crazy, like my heart boom boom. Any other boy would stare, but me I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Riris Cahyani. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang autobiografi. Autobiografi adalah tulisan naratif reflektif yang memuat kisah perjalanan hidup seseorang yang ditulis oleh dirinya sendiri berdasarkan pengalaman nyata, ingatan personal, serta pemaknaan subjektif terhadap peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan. Selanjutnya, ada tujuan penulisan autobiografi. Yang pertama, mendokumentasikan pengalaman hidup yang bermakna. Yang kedua, mengembangkan refleksi dan kesadaran diri. Yang ketiga, mengidentifikasi nilai, kekuatan, dan pembelajaran hidup. Yang keempat, meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan naratif. Yang kelima, menjadi sarana evaluasi perkembangan pribadi dan akademik. Selanjutnya, ada prinsip-prinsip penulisan. Yang pertama itu ada kejujuran, berdasarkan pengalaman nyata penulis. Reflektif, mengandung pemaknaan terhadap pengalaman. Kronologis atau tematik, alur tersusun sistematis. Yang keempat, kohesif dan koheren, antar bagian saling berhubung. Etis, menjaga privasi diri dan pihak lain. Struktur penulisan autobiografi. Yang pertama itu ada pendahuluan, memuat gambaran umum tentang diri penulis meliputi latar belakang keluarga dan lingkungan awal, gambaran diri secara umum, alasan atau konteks penulisan autobiografi. Dan yang kedua ada isi, merupakan bagian utama yang menjelaskan pengalaman hidup secara rinci, tahapan kehidupan, masa kanak-kanak, remaja, dewasa, pengalaman pendidikan, sosial dan emosional, peristiwa penting, tantangan, konflik dan pencapaian, tokoh atau lingkungan yang berpengaruh dalam kehidupan. Yang ketiga ada refleksi dan pemaknaan, berisi analisis subjektif penulisan terhadap pengalaman hidup, pelajaran hidup yang diperoleh, perubahan sikap, nilai dan cara berpikir, dampak pengalaman terhadap pembentukan kepribadian. Yang keempat ada penutup, menjelaskan rangkuman perjalanan hidup, harapan dan rencana masa depan, komitmen pengembangan diri. Bahasa dan gaya penulisan ada 4. Pertama, menggunakan sudut pandang orang pertama, saya atau aku. Yang kedua, bahasa naratif atau deskriptif dan reflektif. Yang ketiga, menghindari bahasa berlebihan dan tidak baku. Dan yang terakhir, menjaga kejelasan, kelugasan, dan kesinambungan alur. Langkah-langkah menulis autobiografi. Yang pertama, menentukan tujuan penulisan. Yang kedua, mengidentifikasi peristiwa hidup yang bermakna. Yang ketiga, menyusun kerangka atau outline tulisan. Yang keempat, menulis draft awal secara naratif. Yang kelima, menambahkan refleksi dan pemaknaan. Yang keenam, menyunting struktur, bahasa, dan kelengkapan isi. Etika penulisan. Yang pertama, menghormati privasi diri dan orang lain. Kedua, tidak mencantumkan informasi sensitif secara eksplisit. Yang ketiga, menuliskan pengalaman secara proporsional dan bertanggung jawab. Yang terakhir, menghindari plagiarisme dan rekayasa pengalaman. Yang terakhir ada peran autobiografi dalam dunia pendidikan. Autobiografi membantu peserta didik mengenali potensi diri, meningkatkan kepercayaan diri, menumbuhkan motivasi belajar, serta membangun karakter yang positif.
Autobiografi memiliki peran penting dalam dunia pendidikan karena dapat menjadi sarana pembelajaran yang tidak hanya mengembangkan kemampuan akademik, tetapi juga membentuk kepribadian peserta didik. Melalui kegiatan membaca dan menulis autobiografi, peserta didik diajak untuk mengenali dan memahami potensi diri, kelebihan, serta kekurangan yang dimiliki. Proses refleksi terhadap pengalaman hidup membantu peserta didik menyadari kemampuan yang selama ini mungkin belum mereka sadari, sehingga mendorong mereka untuk lebih menghargai diri sendiri. Adapun kesimpulan dari materi autobiografi adalah autobiografi merupakan tulisan reflektif yang menggambarkan perjalanan hidup penulis berdasarkan pengalaman nyata dan pemaknaan pribadi. Penulisan autobiografi bertujuan untuk mengembangkan kesadaran diri, memahami nilai dan pembelajaran hidup, serta melatih kemampuan berpikir dan menulis secara kritis. Dalam dunia pendidikan, autobiografi berperan penting sebagai sarana pembelajaran yang membantu peserta didik mengenali potensi diri, meningkatkan kepercayaan diri dan motivasi belajar, serta membentuk karakter dan kepribadian yang positif. Itulah tadi penjelasan mengenai autobiografi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.